Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang sungguh saya hormati, pada malam ke-22 bulan suci Ramadan tahun ini, kembali kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita masih dianugerahi umur yang panjang sehingga kita masih bisa sampai pada bulan suci Ramadan tahun ini. Sebab sangat mungkin ada di antara anggota jamaah kita yang pada tahun yang lalu kita masih sempat bersama-sama melaksanakan ibadah puasa. Kita masih sempat bersama-sama bersolat tarawih di masjid ini. Akan tetapi pada malam hari ini mereka sudah tidak kelihatan lagi di tengah-tengah kita. Rupa-rupanya mereka itu sudah berpindah alam, sudah mendahului kita untuk selama-lamanya, sudah berpulang ke rahmatullah demi mempertanggungjawabkan segala tingkah laku yang pernah mereka lakukan selama hidupnya di dunia ini. Dan yakinlah, saya yakin-yakinnya kita pun akan pasti menyusul ke sana. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada ini akan menghilang di tengah-tengah kita, yang tetap cuma Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan penyampaian dari panitia, saya diharapkan membawakan tema mengelola emosi dan menjaga lisan selama puasa. Kita paham bersama bahwa moyang manusia itu pertama-tama ditransitkan oleh Allah di sorga. Di sorga itu adalah sumber kenikmatan. Semua kebutuhan terpenuhi. Tetapi kata Allah, wahai Adam, yang istrimu Hawa, ada satu larangan yang saya sampaikan kepadamu, jangan sampai kamu langgar. Jangan dekati pohon itu. Tapi karena mungkin syahwatnya yang terlalu mendorong mereka, sehingga apa yang terjadi? Dia dekati pohon itu, bahkan mencicipinya. Maka apa yang terjadi? Oleh Allah diturunkan ke bumi ini. Apa maksudnya? Anak cucu Adam ini diharapkan mengingat apa yang pernah dialami oleh nenek kita, melanggar aturan Allah, buahnya kesempitan hidup. Demikian pun adanya kita dalam hidup di dunia ini. Ayo, mari mempelajari betul referensi agama ini, Al-Quran dan hadis-hadis sahih Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai kita membelakangi. Sebab apa sanksinya? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau kamu membelakangi, tidak mau memperhatikan ajaran-ajaran Allah, maka bagimu penghidupan yang sempit. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Siti Hawa dianugerahi satu dorongan
untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan seputar kehidupannya di dunia ini. Ternyata ada 3 hal yang dia temui, yaitu unsur kebaikan, unsur kebenaran, dan unsur seni. Dicari punya cari, ternyata yang punya itu yang sempurna cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, manusia makhluk yang unik. Kenapa? Karena dilengkapi dengan hati, akal, syahwat, dorongan nafsu, kemudian dibingkai dengan roh. Jadi sesuatu yang muncul dari luar dirangsang, kemudian masuk wilayah hati, dipertimbangkan oleh akal, kemudian didorong oleh nafsu atau syahwat atau birahi. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 2 yang selalu bertengkar memperebutkan areal hati ini. Siapa itu? Malaikat dan syaitan. Siapa yang unggul, itulah yang menguasai hati. Kalau malaikatnya yang unggul, maka dipastikan orang itu baik dalam hidup ini. Tetapi manakala syaitan yang unggul, maka penampilan daripada hidup itu selalu menyengsarakan orang, alias bejat, moralnya akan jatuh, bahkan lebih rendah daripada binatang. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW tentang hati ini? Ala wa inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadat jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Pahamilah bahwa ada segumpal daging dalam tubuh manusia itu. Apabila baik, maka baiklah manusia itu. Apabila buruk, maka buruklah manusia itu. Pahamilah, itu adalah hati. Jadi siapa yang menang, itulah yang menguasai hati, dan itulah yang terlihat di dalam berbicara, di dalam berkelompok, di dalam menggapai cita-citanya. Dilampiaskannya dengan lisan, kemudian mungkin diabadikan dengan lukisan, kuas dengan kampasnya, kemudian relief, pembuatan patung. Ya, yang mungkin ada juga sependapat bahwa patung itu jangan dilakukan. Tetapi kalau kita berjalan ke Parepare, persis di depan Masjid Raya, di situ ada monumen korban 40.000. Itu bahasa pesan betapa bejatnya sang Westerling ini menembak kita punya warga di Selatan ini. Sebanyak 40.000 orang dimatikan. Gambar lewat patung. Itu ungkapan masa lalu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah terkelola di dalam nurani ini, maka dilampiaskanlah nafsu itu dengan bahasa lisan, dan bisa dengan bahasa kampas, dan bisa pula dengan bahasa seni lewat nyanyian. Bapak Ibu yang saya muliakan, khusus masalah lisan, seorang guru besar dari Unhas, Profesor Dr. Maktulada, pernah menyampaikan, pengarang buku referensi yang besar itu Lagaligo. Apa dia sampaikan di dalam susunan karangannya itu? Disampaikan bahwa kalau kalian mau berbicara, jangan sama sekali berbicara kalau tidak mendatangkan kebahagiaan. Jangan berbicara kalau tidak membuahkan kerinduan. Kesipabatian mau bicara, aja mau bicara ya kudena tola bala, aja mau bicara kudena papole guna, aja mau bicara ya kude natatangang udani. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini, ayo mari kendalikan emosi sebaik mungkin, kemudian jaga lisan di dalam berucap, karena salah ucap bisa badan binasa.
Kita lihat di medsos itu ada seorang penceramah, banyak pendengarnya, tetapi salah ucap. Apa yang terjadi? Kedudukan ustaz ini boleh dikatakan selevel dengan menteri, tetapi begitu salah ucap, dengan sadarnya dia mengundurkan diri sendiri. Salah ucap, satu kata saja dia sampaikan kepada penjual cendol itu, goblok. Apa yang terjadi? Semua orang yang menyaksikan mengatakan ustaz ini lisannya harus masih diperbaiki. Jadi konsekuensinya apa? Dia mundur dari jabatannya selaku juru bicara, penyambung lidah daripada Presiden Prabowo dalam hal keagamaan. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi jelaslah sudah apa yang kita lakukan di dalam hidup ini harus dibahasakan dengan bahasa yang penuh etika, penuh akhlak, kemudian didorong oleh emosi yang terbimbing, yang terarahkan, dengan kata lain nafsul mutmainnah. Sebab apabila nafsu ini ditunggangi oleh setan, maka apa yang terjadi pada diri itu? Menganggap enteng semua orang, merendahkan orang, dan dia menganggap seni manakala dia menjatuhkan orang. InsyaAllah pada subuh nanti akan kita lanjutkan ceramah ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.